Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat tentunya. Amin. Dan pemirsa, senang sekali karena program Teras TVmu bekerja sama dengan UHAMKA bisa kembali hadir kali ini bersama dengan saya, Vini Auliani. Dan saat ini di samping saya sudah ada seorang narasumber yaitu mahasiswa dari jurusan Prodi PGSD FKIP UHAMKA, di mana kali ini kita akan sharing-sharing tentang kehidupan kampus dari kegiatan kemahasiswaan yaitu Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam atau IMAPALA UHAMKA nih. Langsung saja kita sapa. Ada Mas Muhammad Rohadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Vini. Sehat? Alhamdulillah sehat. Rohadi ya? Iya. Aku kayak panggilnya Rohadi aja ya? Boleh Kak, boleh Kak. Atau ada panggilan khusus Mapala? Kalau buat di Mapala ada nama lapangan kita Kak. Apa tuh? Kalau saya sendiri nama lapangan saya Bolam. Bolam? Iya, Bolam. Kenapa tuh namanya Bolam? Ada deh. Ada gitu. deh. Jadi Rohadi maunya dipanggil Bolam apa Rohadi nih? Boleh dua-duanya Kak. Terserah Dua-duanya? kakaknya. Ya udah Rohadi aja deh ya. Boleh, Panggilan boleh. resmi ya. Boleh. Oke, nah Rohadi, kali ini nih kita akan membahas seputar kehidupan dunia pecinta alam ya. Iya. Dimana tema kita nih kali ini nih eksplorasi keindahan alam IMAPALA UHAMKA, tanamkan nilai pelestarian alam. Wow, pelestarian alam nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, lebih detail tentang upaya-upaya IMAPALA untuk melestarikan alam gitu, boleh cerita juga nih Rohadi, awal mulanya kamu tuh tertarik di dunia pencinta alam ini nih, apa alasannya Rohadi? Alasan saya tertarik ya. Jadi saya selama dari SD sampai SMA itu kan swasta Kak. Nah, dan juga nggak ada untuk kegiatan-kegiatan kayak naik gunung bareng atau kegiatan pegelut alam lah gitu Kak. Nah, pas baru masuk ke kampus ini, nah saya dikenalin nih sama organisasi IMAPALA UHAMKA. Nah, saya kepo dong Kak. Saya kepo, apa sih? Kayaknya seru naik gunung gitu tuh waktu jadi mahasiswa baru. Nah, setelah itu dan saya paham bahwasanya di organisasi ini nggak ngajarin buat naik gunung juga Kak. Jadi banyak banget pelajarannya, jadi kayak kita bisa baca peta atau cara menentukan titik koordinat di hutan gitu. Di hutan? Iya, menggunakan titik peta. Koordinat, iya ya. Ya, terus juga banyak lagi Kak, kan di IMAPALA sendiri ada 4 divisi ya Kak. Ada gunung hutan, panjat tebing, susur goa, sama arung jeram atau rafting. Nah, jadi saya suka aja gitu Kak, belajar materi-materinya, nerapinnya. Iya. Semuanya tuh kamu suka? Udah Iya. pernah kamu ikutin tadi yang ada 4? Yang 4 itu sudah semuanya udah pernah dicoba Kak. Paling menarik, paling menantang? Paling menantang itu di arung jeram Kak, di Arung rafting. jeram. Iya, perahu karet. Iya. Apa tuh kesulitannya? Kesulit. Harus apa, mengendalikan arus kah atau apa? Nah, yang paling sulit itu Kak, dari tingkatan sungainya itu sendiri Kak. Kayak ada sungai yang harusnya atau jeramnya besar banget gitu. Itu lebih sulit untuk mengendalikan perahu. Iya. Iya. Nah, jadi kalau tadi kan ternyata bagi pecinta alam itu nggak cuma sekedar daki gunung ya. Iya. Banyak kegiatan lainnya gitu. Dan tadi juga ada 4 divisi, iya. divisi ya. Nah, selama ini dan sekarang kamu juga ketuanya ya? Ketuanya. Iya. Nah, selamat juga nih sebelumnya karena Iya. Rohadi udah Makasih, Kak. terpilih sebagai ketua. Nah, jadi untuk kepemimpinan yang baru ini yang Rohadi pimpin, Iya. akan ada program-program apa nih yang nantinya dijalankan? Proker ya kayak paling untuk tahun ini kita lagi fokus untuk ke pembentukan atlet sih Kak, kurang lebih. Atlet? Iya. Jadi Iya. atlet buat apa aja tuh? Atlet untuk 4 divisi itu Kak, kan 4 divisi itu juga ada perlombaannya masing-masing ya. Sehubung kita memiliki senior yang kerjanya sebagai pelatih juga, jadi kita memanfaatkan juga untuk bisa untuk jadi prestasi kampus dan untuk tentunya berguna juga untuk para anggota yang nantinya jadi atlet, kayak mendapatkan beasiswa, tunjangan SKS dan lain-lain juga. Iya.
Memang untuk pecinta alam ini ya, tadi berarti saat ini fokusnya adalah untuk mempersiapkan atlet ya. Iya Kak. Itu untuk range usia atau dari semester berapa sampai berapa tuh nanti terbukanya? Kalau mungkin dari semester 1 sampai semester 7 sih Pak. Ya kan karena kalau udah di semester 8 kasihan juga kayak Iya. kalau harus untuk penyusun ya. iya untuk harus diikutin lomba kasihan. Iya. Paling dari semester 1 sampai 7 Kak. Asiknya ikutan pecinta alam tuh apa sih? Tapi memang kamu sebelumnya udah pernah belum ke mendaki gunung gitu, kayak melakukan pendakian gitu? Nah, sebelumnya jujur Li waktu jadi mahasiswa baru belum Kak. Belum. Nah jadi pas ikut ke Himapala jadi lebih suka Kak. Jadi suka Ya suka. Oke. Pertama kali ke gunung apa? Aku pertama kali ke Gunung Dempo Kak. Gunung Dempo ada di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Wow, jauh ya. Iya. Sumatera Selatan. Biasanya gunung-gunung Jawa, ini langsung ke Sumatera Langsung Selatan. iya Kak. Itu kamu baru masuk pada semester berapa? 1 Saya apa 2? masuk semester 1. Semester 1 langsung pergi tuh ngelakuin pendakian. Iya, waktu menjalani pendidikan saya ditetapkan oleh kepala bidang atau yang mendidik saya waktu waktu baru masuk itu disuruh ke Sumatera Selatan Kak. Iya. Persiapannya Gitu, apa aja sih? Wah itu persiapannya panjang Kak. Apa aja yang harus dibawa? Panjang. Yang harus jangan Harus sampai ketinggalan nih kalau misalnya mau melakukan pendakian. Kayak apa perlengkapan umum biasanya sih Kak, kayak tenda, terus alat untuk tidur, Sleeping bag. carrier, terus nesting, alat masak dan lain-lain. Tapi karena kita lagi ngejalanin pendidikan ya Kak, pasti ada alat tambahan kayak kita harus membawa peta, kompas, dan lain-lain Kak. Susah juga tuh baca peta ya, karena kan skalanya berapa gitu kan? Iya, skalanya. Gitu. Apa? Terus kamu udah berapa gunung nih? Yang udah berapa banyak melakukan pendakian ataupun ekspedisi? Ekspedisi kalau aku sekarang lagi sukanya ke rafting sih Kak. Ya kalau rafting udah 3 sungai. Wow, 3 sungai. Iya, Ciliwung. Gimana aja? Ciliwung? Iya, Ciliwung. Bisa ya, iya. Citarik. Sama di Cianten, Bogor. Oh iya. Citarik itu yang di Sukabumi. Sukabumi ya. Itu kayak dari ketiga pengalaman itu yang mana nih yang kamu paling berkesan atau mungkin dapat suatu pelajaran berharga gitu? Paling itu di Cianten Kak. Cianten. Iya. Gimana tuh kondisi di sana? Di Cianten tuh waktu itu aku lagi pengarungan, lagi hujan Kak, turun hujan. Kan kalau turun hujan itu agak rawan karena air bah. Ya. Takut licin juga ya? Bukan takut apa? licin Kak. Langsung. Diameter sungai naik. Oh naik iya ya. Iya. Kalau kena air bah, jadi aku waktu itu hampir kena air bah, tapi untungnya selamat. Waktu itu pas datang ke gunung itu? Ke sungai yang Cianten. Iya, aku hampir kena air bah, itu ketinggian air naik 3-5 meter. Ya Allah, terus gimana saat itu? Kamu menangani situasi saat itu? Nah, karena kita di Mapala juga belajar materi-materi cara penyelamatan diri, cara menolong orang, cara membaca keadaan. Jadi sebelumnya aku udah melihat ke sungainya dulu Kak. Ada perubahan di warna airnya. Kamu cek dulu ya? Iya, jadi waktu lagi semuanya. ngarung, ini tiba-tiba airnya udah berubah warna Kak, tanda-tanda air bah mau turun. Iya. Baik. Untung kamu udah antisipasi ya? Iya, udah antisipasi. Cek dulu seperti itu. Iya.
Baik Rohadi, kita akan lanjut kembali, tapi kita jenak ya. Kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, balik lagi di Teras TV bersama Uhamka. Kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Rohadi tentang serunya nih di dunia pencinta alam ya bersama Imapala Uhamka. Nah, Rohadi, jadi kalau kita mau masuk jadi anggota nih Imapala nih, kan Rohadi ketuanya, harus punya apa nih kriterianya? Harus punya jiwa pemberanikah? Atau mungkin kalau misalnya penakut sebenarnya, tapi pengen sih coba-coba naik gunung, masih bisa gitu? Asalkan apa nih gitu, ada syarat-syaratnya atau gimana? Kalau untuk syarat sih sebenarnya nggak ada sih Kak, yang penting dia berjiwa loyal pastinya Kak. Arti loyalnya itu pasti kan untuk mengikuti kegiatan ini banyak yang harus dipersiapkan, banyak waktu yang harus di-spend untuk keluar mempersiapkan kegiatan. Contohnya kita misal mau naik gunung, kita kan harus ada yang namanya waktu latihan seperti jogging, latihan fisik segala macam. Terlebih lagi kita Imapala bukan fisik doang, tapi materi kita juga harus mumpuni. Nah, materinya apa tuh? Kayak navigasi darat, pembacaan titik koordinat dan peta. Terus cara jungle rescue kayak gimana Kak? PPGD, penolongan gawat darurat, itu kita harus belajarin Kak, harus kita pahami supaya keselamatan kita sedikit atau lebih meningkat dari orang biasa. Kan kebanyakan kalau orang-orang biasa yang naik gunung nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung naik aja. Ya belum tahu ilmunya, belum tahu apa, tiba-tiba naik di atas kena problem, kena penyakit hipotermia, meninggal. Jadi selain fisik, materi juga sebenarnya penting Kak. Materi juga ya? Iya. Baik. Banyak kasus orang yang meninggal di gunung, ada teman yang meninggalkan temannya. Ya, banyak orang kasus-kasus seperti itu karena sebenarnya minimnya ilmu atau karena FOMO aja sih Kak. FOMO aja ya, fear of missing out ya, ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Memang kalau dari pengalaman kamu pribadi, makna kamu menaiki gunung itu apa sih buat diri kamu sendiri yang kamu rasakan manfaatnya gitu? Untuk manfaatnya ya Kak, sebenarnya kalau dari sendiri sih itu selain hobi sama untuk menenangkan pikiran Kak. Iya. Misal kita jenuh di keadaan kota atau keadaan itu, kita menaiki gunung untuk sekadar refreshing. Iya, refreshing. Iya. Dan juga itu Kak, biasanya untuk apa ya, bisa dibilang mengagumi ciptaan Tuhan Kak. Pengagumi ciptaan Tuhan. Karena sungguh indah Kak. Ya? Iya, pemandangan dari atas itu. Walaupun mungkin pas naik tuh terjal gitu ya, tapi mungkin pas udah sampai atas itu kayak semuanya terbayarkan ya, melihat pemandangan yang indah, terus tadi refreshing gitu kan. Iya Kak, karena usaha tidak mengkhianati hasil Kak. Itu quote yang paling ini nih, paling top, usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Nah, dari pengalaman kamu juga menaiki gunung itu berapa lama sih? Estimasi normalnya Kak itu kalau untuk kita menaiki suatu gunung itu 2 hari 1 malam. Oh, itu paling cepat? Estimasi normal. Estimasi normal ya? Iya, kalau untuk paling cepat sehari juga bisa Kak. Tergantung ketinggian gunung juga kan. Iya. Sekarang kan juga banyak juga tuh program yang kayak tektokan, kayak dia naik langsung turun Kak, nggak ada itu. Iya. Jadi persiapannya apa yang harus diperhatikan kalau seseorang tuh mau mendaki gitu? Untuk itu ya Kak, persiapannya yang paling utama itu fisik dan perlengkapan darurat sebenarnya. Itu kayak tenda kan termasuk
perlengkapan yang butuh juga, tenda, tempat kita berteduh. Tapi kalau hanya perlengkapan itu belum cukupi. Fisik juga harus mumpuni, Kak. Fisik juga harus mumpuni. Fisik, iya. Yang penting itu sih, Kak. Fisiknya. Fisiknya. Berarti kan fisik harus mumpuni. Ada persiapan atau latihan nggak? Misalnya latihan kayak untuk meningkatkan stamina, kayak olahraga gitu, atau sendiri-sendiri aja atau gimana? Atau kalau itu diatur juga? Kalau untuk di Mapala sendiri ya, Kak, kan kita nanti di bulan Desember ada tahap pendidikan tahap dasar. Nah, itu dari awal bulan ini kita latihan di setiap Sabtu Minggu. Ya, Sabtu untuk kelas materi, dan Minggunya itu latihan fisik. Nah, dari latihan fisiknya itu juga kita nggak asal-asalan juga, Kak. Ada rubik penilaiannya tersendiri, Kak. Kalau latihan fisik itu emang apa biasanya? Biasanya kami kayak jogging, push up, full up. Push up. Ya, flanking. Berapa banyak minimal? Kalau untuk itu kita meningkat, Kak. Setiap minggunya ada peningkatan. Misal minggu ini 20, minggu besok 25 atau 30. Ya, meningkat setiap minggunya. Tapi memang itu sebegitu penting ya untuk stamina, karena kan kita daki gunung dan menghadapi alam yang kita kadang nggak tahu nih. Misalnya tiba-tiba, kalau misalnya tiba-tiba hujan nih, apa tuh yang harus dilakukan di Mapala? Kalau biasanya kita lagi menaiki gunung, tiba-tiba hujan. Nah, hal yang pertama sih kita membuat shelter pertama, Kak. Tempat peneduh atau peneduh sementara gitu, kayak bivak. Kayak bivak? Iya, kayak bivak, flysheet gitu, kayak tenda. Kayak tenda? Jadi memang buat itu ya? Iya, untuk jaga-jaga? Soalnya bahaya juga, Kak. Kalau kita sampai semua baju dingin itu, kita lagi melakukan pendakian, baju dingin semua dingin basah gitu, Kak. Dingin basah. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit hipotermia. Iya, itu jadi hipotermia adalah penyakit yang dimana suhu badan kita turun drastis. Karena kedinginan ya? Iya, karena kedinginan. Nah, dari kasus-kasus yang beredar sekarang itu terlalu banyak, emang kebanyakan dari kasusnya hipotermia, Kak. Baik. Sebenarnya untuk menanggulangi itu ada beberapa caranya, tapi mungkin karena mereka belum tahu atau gimana, jadi itu, Kak. Jadi belum ini ya? Iya. Belum maksimal ya untuk diketahui orang lain juga. Iya, soalnya apalagi untuk generasi sekarang ya, Kak, yang sebenarnya kita tahu motivasi untuk membacanya agak kurang, menurun. Iya. Betul. Iya. Nah, kalau di Mapala ini kamu berarti untuk bisa mengaktifkan anggotanya, apalagi kan di Mapala UHAMKA ini kan tadi juga punya visi misi untuk tujuan ya, untuk pelestarian lingkungan kan? Ada juga ya. Pelestarian lingkungan. Nah, kamu apa tuh upaya yang kamu lakukan mungkin untuk membangkitkan semangat teman-teman, membangkitkan kesadaran mereka gitu? Untuk motivasi ya, Kak, sebenarnya kalau untuk motivasi itu, kalau dari Mapala kami sih yang kebetulan untuk tahun ini dari jangka pendidikannya itu berkaitan langsung ke alam. Jadi setiap tahun itu kebijakannya berbeda-beda, Kak. Kalau tahun kemarin itu di bagian pendidikan tahap akhirnya dia melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Iya, tapi kalau untuk di tahun ini kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya, yaitu pengembaraan atau ekspedisi. Nah, ekspedisi juga seru tuh. Oke, kita akan bahas yang selanjutnya lebih dalam tentang ekspedisi ya. Iya. Pak Hadi ya, tapi kita simpen dulu Hadi, kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Rohadi. Iya. Rohadi, jadi tadi ternyata kegiatan itu selain
ada pendakian, juga ada ekspedisi. Nah, ekspedisinya nih yang pernah dilakukan nih kemana aja? Nah, kalau ekspedisi itu masuknya ke bagian tahapan pendidikan ya Kak. Jadi di Mapala itu ada beberapa namanya beberapa tahapan pendidikan sebelum dia menjadi anggota penuh. Nah, yang pertama itu ada pendidikan dasar, yang kedua ada pendidikan tingkat lanjut atau dikjut, yang ketiga ada pengembaraan. Nah, yang keempat dan kelima itu ada sidang LPJ, pengukuhan. Baru dia bisa dikatakan menjadi anggota penuh Imapala UHAMKA. Mapala sejati sebenarnya Imapala UHAMKA. Nah, jadi kalau kakak tadi bilang itu tentang pengembaraan ya atau ekspedisi. Nah, kalau ekspedisi di zaman saya, waktu saya jadi baru masuk untuk menuju ke anggota penuh, saya pergi ke daerah Sumatera Selatan, ya Pulau Sumatera. Nah, di sana saya menerapkan 4 divisi karena pola pendidikannya begitu Kak. Dan saya disuruh sama bisa dibilang guru orang yang mengajari materi segala macam. 4 divisi lakuin di sana. Yang pertama itu saya ada gunung hutan. Gunung hutannya di Gunung Dempo, Sumatera, Gunung Dempo, Pagar Alam. Yang kedua terus tebing sama goa itu ada di Batu Raja. Ya, dan raftingnya ada di Lahat. Gitu Kak. Iya. Di itu menurut saya sangat capek. Jadi ke ekspedisi itu semuanya dilakukan dalam waktu berdekatan atau gimana? Ekspedisi itu saya sekitar 3 mingguan. Ke semua tempat itu tadi? Iya. Dia jadi kayak ini ya, rangkaian misi yang dilakukan itu tadi ya. Setelah tadi ke Sumatera Selatan ya? Terus tadi ke Gunung Dempo. Gunung Dempo di Pagar Alam. Iya. Pindah lagi ke tebing dan goa di Batu Raja, sama sungai di Lahat. Iya. Iya. Dari situ apa sih yang teman-teman Imapala lakuin untuk pelestarian alamnya itu? Kalau tentunya kan sambil eksplorasi keindahan alam kan. Oke, kalau untuk pelestarian sih kami kayak ada kita memungut sampah atau bisa bilang ngambil sampah di atas gunung tuh, soalnya banyak banget juga gitu. Nah, tapi di dalam misi pengabdian ini kita ada 2 misi utama Kak. Apa tuh? Yang pertama kan misi divisi, yaitu misi umum tuh. Misi umum sama misi khusus. Nah, misi khususnya itu kita mengulik kebudayaan di sana. Kebudayaan di sana? Iya, mengulik kebudayaan yang ada di daerah Batu Raja. Jadi di daerah Batu Raja itu ada namanya budaya Lingkoan. Siapa Lingkoan. Lingkoan apa tuh? Lingkoan itu jadi kayak budayanya kalau bisa dibilang PDKT. Iya. Ke siapa? Ke alam atau jadi kemana? dia bentuknya game. Kayak bentuk game ada balon. Nah, di dalam balonnya itu ada hukuman Kak. Ada apa? Ada hukuman, ada kertas tulisannya hukuman. Lucu ya. Iya. Nah, tapi hukumannya itu mengarah ke misal ngobrol sama cewek ini berapa menit gitu. Jadi kayak PDKT-an gitu. Oh, kayak PDKT. Kayak kita lebih kenal juga sama lain anggota ya. Iya, jadi gitu. Jadi cara mainnya dia ada kayak selendang ya, selendang yang ini. Nanti ada lagu tuh Kak. Ada lagu selendangnya pindah-pindah Kak. Nah, yang kena lagunya selesai. Tapi selendang di pundak dia yang kena Kak. Dia yang dapat hukuman. Iya. Gitu. Ya. Seru juga. Oke. Selama jadi kamu ketua,
Ini jadi udah berapa lama nih jadi ketua atau baru pergantian? Oh, kalau saya baru ngejabat Kak, baru kemarin. Pergantian ya? Iya, baru. Ada target kah atau misi tersendiri yang nantinya akan kamu jalankan gitu dari kepemimpinan kamu nih sekarang ini? Kalau pemimpinan saya ya kayak kalau dilihat-lihat sih saya pengen mendobrak motivasi atau semangat kaum muda nih, khususnya kaum Gen Z. Nah, saya mau memperkenalkan loh, kayak bumi kita itu luas loh, indah, Iya, betul. indah banget, indah sekali ya. Jadi sayang gitu kalau kita cuman rebahan di rumah nonton kasur, nonton di kasur udah Kak. Betul, luas banget kan Iya. Indonesia tuh ya, itu baru yang Masih. pulau-pulau kecil, belum semuanya provinsi juga Iya. belum tentu kita datengin kan. Iya, benar. Ya paling selain luas juga ingin membuka mata juga sih Kak, Membuka apa? membuka Mata. pandangan. Tentang apa? Ya, Pandangan. tentang keadaan lingkungan kita ini yang semakin memperhatikan. Gimana tuh memperhatikan apa ketika kamu ngelakuin tadi ekspedisi, pendakian, terus sisir sungai ya? Susur apa sisir? Ada susur sungai juga kita. Susur Nah, sungai, jadi iya. saya yang waktu itu saya ikut dalam programnya, ada kayak sekelompok organisasi kecil, organisasi masyarakat itu di Iya. Sungai Ciliwung tersebut. Oh, Nah, mereka ada acara bersih-bersih susur sungai. Ya, yang waktu itu saya ikut program mereka dan saya prihatin juga Kak melihat Sungai Ciliwung kotor ya? sampahnya. Iya, iya. Mm. Terus kamu dengan adanya kegiatan ini kan ya, dengan Himapala ini juga tujuannya mengeksplorasi keindahan alam, tapi juga di situ ada poin pentingnya pelestarian lingkungan ya. Nah itu gimana kamu mengsinkroniskan itu tuh, jadi eksplorasi keindahan alamnya dapet, tapi misi pelestarian lingkungan juga dapet gitu. Itu gimana? Sebenarnya itu menjadi satu kesatuan sih Kak. Kalau kita melestarikan lingkungan, udah pasti lingkungan tersebut menjadi bersih, menjadi asri, menjadi indah lagi Kak. Iya. Jadi kalau ditanya fokus kemana, itu kalau kita mengerjakan salah satu pasti include yang lainnya udah pasti dapat Kak. Iya. Iya, oke. Selama kamu jadi ketua ini ada tantangan nggak? Atau selama kamu sebelum jadi ketua nih masih jadi anggota, saya kira anggota tetap ya? Kan ngelakuin tadi pengalaman-pengalaman seru tuh. Oh iya. Ada tantangan apa yang kamu temuin? Apakah ketika mempersiapkan atau ketika saat udah berjalan di lapangan gitu? Oke, tantangannya sih sebenarnya itu dari kita mempersiapkan juga kita udah mendapatkan tantangan Kak. Dari misalnya kita menyusun rancangan perjalanan. Iya, kita dari sebelum melakukan perjalanan kita sudah menyusun yang namanya rancangan perjalanan. Iya, setelah itu persiapan barang dan fisik. Iya, barang dan fisik. Habis itu melakukan perjalanan. Nah, kalau untuk di perjalanan sendiri ya Kak, tantangan terbesar saya itu untuk di panjat tebing. Panjat tebing? Iya. Kayak gimana? Panjat tebing itu dia kan kalau kita misalnya susur gua atau susur gua kita pakai pengaman safety dan capeknya itu tinggal udah Kak duduk kayak duduk biasa aja meskipun bergelantungan di atas. Nah kalau untuk gunung hutan kita capek kita tinggal duduk ya. Nah tapi kalau untuk panjat tebing kita kan merangkak ya kayak hitungannya ya. Jadi kalau untuk
ngeres ngasuh itu agak susah kak. Iya. Jadi dia untuk apa ya, sekedar mengistirahatkan badan aja waktu di atas itu ada teknik-tekniknya juga. Jadi itu. Karena kan di atas ya, tebing gitu kan. Iya. Terus kita memang kan kita naik bentuknya juga kayak posisinya kayak duduk kan. Tapi itu kan kalau jauh pegel itu juga. Nah, kan, iya itu. gimana gitu. Nah, jadi untuk melakukan istirahat itu ada berbagai macam tekniknya juga kak. Tekniknya ya. Oke. Boleh nanti di spill dikit ya tekniknya ya gimana. Tapi kita jeda sejenak dulu nih Rohadi. Kita simak dulu lagi pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Teras TV-mu bersama Uhamka. Kita lanjut lagi nih tanya-tanya seputar Imapala Uhamka ya. Bersama dengan ketuanya langsung nih Rohadi. Nah, Rohadi tadi apa tuh jadi tekniknya? Misalnya kan kayak panjat tebing aja mungkin kelihatannya kan aman ya, tenang ya, udah ada penyangga, pengaman, terus kelihatannya kan kayak kita bisa kalau capek bisa senderan tuh di tebingnya dengan posisi duduk, padahal kan mungkin ya belum tentu kelihatan mudah gitu. Iya. Jadi tekniknya gimana? Kalau untuk tekniknya sih kan posisi tangan kita kan pasti begini ya, mencengkram tuh kak. Nah, dia itu kita sebenarnya nggak boleh melakukan gimana ya ngejelasinnya, kita nggak boleh membuang tenaga itu di tangan sih kak. Lebih tepatnya jangan kita fokuskan tenaga kita itu semuanya di tangan kita, karena itu yang membuat kita lebih cepat pegal dan lelah. Tapi kita gunakan bantu melakukan pemanjatan itu dengan kaki kita juga. Jadi kaki juga ikut aktif dalam memanjat juga kak. Jadi kaki juga ikut ngedorong, jangan kan biasanya kita fokusnya terpaku sama tangan nih, kayak energinya habis di sini. Habis di situ ya. Juga sama kaki. Jadi kalau untuk panjat tebing gitu berat badannya juga harus diperhatikan ya. Ngaruh kan itu kan kalau sangat kurus ataupun berat badannya ideal normal ringan kan. Tapi kalau mungkin kita lagi timnya ada teman-teman yang lagi naik juga itu agak pengaruh beratnya ya. Sangat berpengaruh juga berat badan itu. Iya. Yang paling kamu suka dari Mapala atau tadi panjat tebing itu apa? Yang paling suka ya yang pertama itu, bukan yang paling suka itu, kita mempunyai banyak cerita kak. Cerita yang berkesan yang apa aja tuh dari masing-masing pengalaman itu banyak kak. Yang pertama itu kayak jadi kemarin waktu pengembaraan itu di divisi panjat tebing, saya alhamdulillah mendapat kesempatan itu. Saya berhasil bisa dibilang menaklukkan ya kayak menaklukkan satu tebing yang belum pernah ditaiki sama orang lain. Apa itu? Namanya tebing 34 kak. Tebing 34? Iya. Jadi itu baru kamu pertama kali ya? Baru pertama bisa kali bisa dibilang yang udah berhasil naklukin ke tebing itu, naik so kamu turun lagi? Iya. Itu ada di Google kak, namanya tebing 34. Di mana lokasinya? Di Batu Raja. Batu Raja? Itu kenapa dinamain 34, karena angkatan saya angkatan ke-34. Kamu angkatan ke-34 ya, akhirnya berhasil. Gimana kamu bisa nemuin itu? Dan itu tahu ternyata itu belum ditaklukkan gitu sama orang lain? Nah soalnya bisa kan karena kami Mapala juga, selain itu kami punya banyak relasi ya kayak dari pencinta alam lainnya. Jadi kami dapat info dari pencinta alam yang di sana, yang di Batu Raja. Nah, jadi di Mapala itu selain hanya materi juga kami punya relasi yang cukup hebat, mungkin bisa satu Indonesia mungkin ada. Ya itu relasinya kak. Oke. Nah itu pengalaman berkesan di panjat tebing. Kalau yang lainnya apa? Kalau di susur gua tuh waktu di Batu Raja juga itu kak, kami menemukan mutiara gua. Mutiara gua. Mutiara gua. Iya, Seperti apa kayak, tuh mutiara? Kayak mutiara itu agak
agak redup, tapi karena gelap ya kayak di dalam itu suatu, dan itu juga kata orang sananya itu cukup langka Kak. Langka ya. Jarang ditemuin. Soalnya itu untuk menuju ke tempat itu juga agak susah Kak, kita perlu berenang. Iya, di dalam goa yang panjangnya, yang dalamnya itu 25 meter, lalu di dalamnya ada danau di goa itu. Nah, Wow, menarik ya. Menarik Tapi Kak. artinya tuh memang harus berani dan Iya. apa sih, ada rasa untuk menaklukkan sesuatu ya? Kalau untuk rasa sih Atau gimana? ingin tahu sih Kak. Ingin tahu, iya, yang- rasa iya, penasaran. Penasaran yang tinggi Kak. Ya. Kalau di gunung gimana? Ada cerita berkesan apa? Karena kan sempat ada juga kan cerita maksudnya yang mengkhawatirkan lagi daki gunung, nauzubillah min zalik gitu kan, ada kejadian yang nggak diharapkan misalnya gitu. Itu gimana? Apa ada pengalaman berkesan apa yang kamu temui dan juga antisipasi kamu biar nggak kejadian nih hal-hal yang nggak diinginkan gitu? Antisipasi saya ya, saya di gunung kalau untuk di gunung saya mendapatkan kayak banyak materi atau ilmu sih Kak. Jadi kita kalau di Mapala itu kan belajar ada materinya survival Kak. Jadi di dalam materi itu kita membahas tentang cara kita bertahan hidup di alam dengan barang atau keadaan seadanya. Jadi di materi itu kita tahu bagaimana cara bikin bivak dari pohon-pohonan, bikin tenda untuk tempat teduh, atau membahas tentang makanan-makanan apa aja yang boleh dimakan di alam bebas, ciri-cirinya apa aja. Terus juga ada bagaimana kita membuat trap atau jebakan untuk hewan-hewan liar. Ya, itu Kak. Jadi untuk makan ya, untuk itu sih paling saya pernah suatu saat saya lagi naik sama kawan saya. Nah, kami disamperin sama ular Kak. Apa? Ular. Ular. Waduh, Iya, terus gimana ular. tuh? Nah, karena saya tahu ya, karena belajar juga, itu jenis ularnya ular viper yang berbisa. Oh, yang berbisa. Yang mematikan. Terus gimana jadinya? Jadi untungnya kami selamat. Apa yang dilakukan? Kalau untuk itu sih, pertama kita menjauh, terus kan kalau untuk itu juga keadaannya malam Kak, lagi malam. Jadi untungnya itu saya menghidupkan api unggun. Ya, jadi untuk hewan-hewan bebas, hewan-hewan buas itu dia takut sama api. Nah, Rohadi, terus kalau dari pandangan kamu nih, menurut kamu peran dari UKM Mapala UHAMKA ini nih dalam upaya pelestarian alam, membangkitkan kesadaran di kalangan mahasiswa khususnya ya, untuk menjaga kelestarian alam tuh gimana sih? Kalau untuk peran Mapala UHAMKA sendiri ya, sebenarnya sih kalau peran itu kemarin kami ada ngadain proker nih, baru minggu lalu kita ngadain open house sekalian penanaman mangrove di Pulau Tidung. Penanaman mangrove ya. Nah, target pesertanya itu mahasiswa baru. Ya, dan untuk tahun lalu itu kami pengabdian masyarakat ke pondok dompet duafa, kayak bukan dompet duafa sih, kayak penitipan anak yatim panti asuhan ya. Anak yatim piatu di Cianjur. Nah, kalau biasanya juga kami ikut aktif di dalam mitigasi bencana.
Kayak penolongan gawat darurat itu waktu kemarin gempa yang di Cianjur tahun 2022 iya. Jadi banyak ya Iya, ternyata peran banyak. Mapale, teman-teman di Mapale ini yang bisa dilakukan, dan ternyata itu sangatlah besar sekali Iya. peranannya untuk menjaga pelestarian lingkungan ini. Baik, nah kalau untuk ini aturan ataupun mungkin apa ya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipegang teguh nih sama teman-teman ketika sedang melakukan tadi misi-misi pendakian, ekspedisi, itu apa sih? Kalau Misalnya? untuk aturan, kami pencinta alam itu memiliki kode etik pencinta alam. Iya. Tapi kalau untuk aturan umum ya, yang sebagaimana kita tahu, yang biasa orang-orang yang menggeluti dunia Pencinta alam. pencinta Biar alam kita itu bisa tahu selamat lah itu. ya, maksudnya kita Iya. bisa sukses menikmati keindahan alam, melakukan pelestarian alam, tapi kita juga bisa kembali dengan selamat nih gitu. Iya. Karena kan berhubungan dengan alam. Ada beberapa aturan Kak sebenarnya. Iya. Yang pertama itu jangan mengambil selain gambar, jangan meninggalkan selain jejak, jangan membunuh selain waktu. Wow. Iya. Jadi 3 aturan tidak tertulis nih itu ya, yang harus diwaspadai ini Iya, ya. waspadai sebenarnya sih Oleh itu teman-teman, sebagai respect atau sebagai Respect, kita menghormati budaya di daerah tersebut Kak. Iya, juga sebagai bentuk menghormati alam juga ya, Iya. karena kita bagian dari menjaga alam itu Menjaga juga, agar iya. tidak merusak kan tadi. Jangan mengambil betul. selain gambar, jangan mengambil, mungkin kita ketemu tanaman langka nih lucu, nanti ternyata itu bisa merusak. Bisa merusak. Di situ, Lebih jangan. lebih parahnya lagi kalau sampai tanaman itu punah. Iya, bukan lagi kalau sampai tanaman itu punah ternyata kan. Iya. Baik Rohadi, kalau boleh pesan-pesan Rohadi buat pemirsa TV-mu terkait upaya dunia pencinta alam, upaya pelestarian lingkungan juga. Oke. Silakan. Pesan dari saya ya, kita boleh mengeksplor atau menjelajahi alam, tapi hormati budaya di sekitar kita. Dan juga jangan asal untuk melakukan kegiatan yang berkelimpung di alam, karena itu resikonya sangat tinggi. Jadi kita juga harus memiliki basic atau ilmu-ilmu sebelum kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, Baik. mungkin itu aja. Terima kasih Rohadi atas Iya, waktunya. sama-sama. Keren banget sharing-sharingnya nih. Iya, Masukan Kak. baru ini sangat mencerahkan sekali. Terima kasih. Dan pemirsa TV-mu juga terima kasih telah menyaksikan Teras TV-mu bersama UHAMKA edisi kali ini. Sudah waktunya kami harus pamit undur diri dulu. Saya Vina Uliani bersama Rohadi juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.